lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi ayyahdurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyu habibul karim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdillah wa yuqalu lahu Abi Abdurrahman Sauban bin Bujdud maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdurrahman Sauban bin Bujdud maula Rasulullah SAW, dia berkata, Rasulullah itu pernah bersabda, afdalu dinarin yunfiquhu rajul dinarun yunfiquhu ala iyalihi. Kata Rasulullah, laki-laki yang paling baik, seorang yang paling baik adalah orang yang diberi keutamaan dengan dinarnya. Kenapa? Karena dari dinarnya itu dia infakkan kepada istrinya. Jadi sebaik laki-laki adalah yang menginfakkan rizkinya kepada keluarganya. Wa dinarun yunfiqu ala dabbatihi fi sabilillah. Dan orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk kendaraannya fi sabilillah, untuk berjuang di jalan Allah. Dan yang ketiga, wa anfaqtuhu wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah, dan orang yang menginfakkan dinarnya untuk sahabat-sahabatnya yang berjuang di jalan Allah. Jadi ada 3 keutamaan seseorang. Pertama, dia yang punya harta tapi hartanya dikasih sama keluarganya, dicukupin. Anak istrinya nggak kelaparan, anak istrinya nggak sampai ngemis-ngemis, anak istrinya nggak sampai dengki iri sama orang lain. Kenapa? Karena dicukupkan sama suaminya. Bu, berapa banyak istri yang berantem sama tetangga gara-gara apa? Tidak dicukupkan nafkahnya. Ada suami gajinya 10 juta, 1 juta dikasih sama istri, Neng, ini pegang 1 juta ya buat sebulan. Cukup atau enggak? Cukup enggak, Bu? 1 juta sebulan. Anaknya 3. Ya Allah, 9 jutanya ditilep sama dia sendiri. Dipakai buat maksiat, dipakai buat melayani orang lain. Karena banyak suami yang di luar rumah itu royal, tapi di dalam rumah tidak royal. Sama kawannya, Masya Allah, yuk makan di mana yuk, yang mahal dibayarin. Sama bosnya, sama temannya dibayarin. Tapi istrinya makan di restoran, itu dia ngeluh. Udah kalau bisa makannya di yang murah-murah aja dah, kata suaminya. Ini banyak yang royal sama orang lain, tapi tidak royal sama istri sendiri. Padahal kata Rasulullah bilang, sebaik-baik laki-laki adalah mereka yang paling baik menafkahi keluarganya, anak istrinya. Sekarang ada yang nanya, Ustazah, boleh nggak suami nafkahi ibunya? Boleh nggak, Bu? Kalau kita larang dosa nggak? Dosa. Tapi banyak juga suami yang lebih condong sama ibunya, kemudian melupakan nafkah kepada istrinya. Nggak boleh. Satu yang harus kita pahami, kita perempuan ini milik suami, suami milik ibunya. Ya, betul ya Pak ya? Suami milik ibunya, istri milik suaminya. Jadi perempuan kalau udah nikah harus apa kata suami? Suami walaupun udah nikah, nggak semuanya harus kata istri, tapi bisa juga kata emaknya. Makanya walaupun udah nikah itu musyawarah sama ibunya juga. Pengen beli rumah, nanya ke istrinya, Neng, rumah di sini bagus nggak? Bagus Bang. Dia tanya juga ke ibunya, Bu, menurut ibu yang pengalamannya udah banyak, saya mau beli rumah di sini bagus atau enggak? Kata ibunya yang lebih banyak pengalaman, oh jangan deh, nanti kamu kesian sama istri kamu tinggal di situ. Dengerin juga. Berapa banyak laki-laki yang sudah menikah itu lupa sama ibunya. Ada seorang, dia jarang ditelepon sama anaknya, main HP. Mama zaman sekarang main HP kadang susah untuk ngertinya ya Bu ya. Bu,
Ibu main handphone yang diketik huruf gede semua. Saya punya ibu dulu begitu sebelum meninggal. Kalau SMS yang diketik huruf gede semua, nggak ada spasinya lagi. Ya Allah. Kalau nelpon itu bingung mencet yang mana. Ada orang nelpon, ada yang merah, ada yang hijau. Ini yang mana? Kebanyakan dia pencet yang merah. Jadi setiap orang nelpon nggak pernah keangkat. Ya ini zaman teknologi sekarang. Ada banyak orang tua di hari tuanya dia lihat handphonenya, kok nggak pernah ada yang nelpon anak-anak saya. Padahal anak saya nggak cuma satu, ada 5 orang. Apa rusak ini HP dia bawa ke tukang konter HP, kata tukang konternya nggak rusak pak. Ternyata apa? Bukan rusak HP-nya, anaknya nggak pernah ada yang nelpon. Masya Allah. Ini belum lama ada kasus di Jawa Timur kalau nggak salah ya. Ibu yang ditaruh di panti asuhan, anaknya ada 3 biji. Satu ibu bisa ngerawat 10 orang anak. Bahkan tanpa bantuan babysitter. Orang dulu anaknya banyak-banyak. Nenek saya anaknya 15. Betul ya Bu ya? Tapi dirawatnya sendiri, nggak pakai pembantu. Anak sekarang cuman punya anak sebiji pakai pembantu. Pembantunya beda, babysitternya beda. Betul nggak? Padahal nyuci pakai mesin cuci, blender udah ada, nggak usah ngulek lagi. Udah ada oven, udah ada magicom. Orang zaman dulu masak nasi pakai tungku, ditungguin dulu sambil dikipasin. Betul nggak Bu? Nyuci nggak ada mesin cuci, dikali dia nyuci pakai batu. Tapi anak zaman dulu itu nggak susah kayak anak zaman sekarang. Kenapa? Orang tuanya juga sabar dan syukur. Itu bedanya orang tua sama anak sekarang. Tapi anak kalau orang tua, sudah senja usianya, makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kalian berbakti kepada orang tua. Ya. La tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Itu yang pertama selalu ditekankan, tidak boleh syirik. Yang kedua pasti wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Kenapa? Orang tua kalau sudah usia senja kembali kayak anak-anak. Dulu kita kayak anak-anak, orang tua udah sakit, udah tua kayak anak-anak. Tapi orang tua mau anaknya sakit bagaimanapun juga dia bisa ngurusin. 5-5-nya sakit dia urusin. Tapi anak yang diurusin cuma emaknya 1, anaknya 5 nggak bisa ngurusin. Itu kasus di Jawa Timur. Ibunya ditaruh di panti asuhan, anaknya 3 bilang apa ketika diwawancarai, dia bilang ibunya suka bikin maksiat. Kalau kata orang Jawa maksiat itu apa Bu maksudnya Bu? Suka bikin ulah ya. Bikin ulah, diurus tapi ngeberatin, bikin ulah. Padahal kita juga waktu masih kecil seperti itu. Ini ujian. Wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Ini dalam Al-Qur'an. Pertama, wala taqullahuma uffin. Enggak boleh ngomong sama orang tua. Nah, ini yang kecil-kecil harus denger nih. Jangan pernah ngomong sama orang tua. Dek, tolong dong beliin cabai. Mama nyuruh mulu. Itu dosa. Wala taqullahuma uffin. Wala tanharhuma. Enggak boleh ngebentak keduanya. Wa kullahuma qaulan karima. Dan kalau ngomong itu harus lemah lembut sama orang tua. Sama guru dia sopan, sama orang tuanya enggak sopan. Padahal orang tua ada 3, sok dicatat. Orang tua ada 3. Pertama, orang tua yang melahirkan kita, orang tua nasab. Yang ngandung, ngelahirin 9 bulan, berjuang antara hidup dan mati, the struggle of life. Ya, itu yang mengandung melahirkan kita, orang tua. Paling mustajab doanya. Yang kedua, orang tua yang membesarkan kita. Dia memang gak melahirkan kita, tapi ngebesarin. Ini orang tua juga. Yang ketiga, orang tua yang memberikan anaknya buat kita, mertua. Banyak orang kalau sudah nikah, dia cuma taat sama orang tua tapi tidak taat sama mertua. Ini biasanya yang sering konflik sama mertua itu perempuan, ibu-ibu. Ya, kenapa? Karena yang emang sering bikin masalah itu mertua perempuan.
bukan mertua laki-laki. Jadi punya mantu berantem sama mantunya. Kita ada istilah yang mengatakan begini, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbuat baiklah kalian kepada orang tua. Kenapa? Karena kelak kalau jadi orang tua, anak-anak kita bakal berbuat baik sama kita. Jadi kalau pas kita jadi orang tua mengatakan, ya Allah kok anak saya susah banget dididik. Mungkin dulu waktu jadi anak kita juga susah dididik sama orang tua. Ya Allah anak saya nggak bisa disuruh sholat. Mungkin dulu kita waktu jadi anak juga begitu. Jadi ada hukum apa disebutnya? Nggak ada karma dalam Islam ya, tapi kayak ya seperti karma lah modelnya. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum, ya seperti itu. Makanya kalau kita pengen jadi mertua yang dicintai sama menantu, kita jadi menantu yang baik. Bagaimana menantu yang baik? Nih masalah nafkah. Laki-laki nafkahnya itu nanti diteruskan. Kalau dalam Hikmatut Tasyri' wa Falsafah, Syekh Ahmad Ali Al-Jurjawi mengatakan, wa minal ma'lumi anal infaqu alaihima. Himanya itu kembali kepada walidain, ibu bapak. Anal infaqu alaihima min ahsanil hasanat wa aujabil wajibat wa akrobil kurubat. Ada 3 kebaikan. Jadi kalau nginfakin orang tua, pertama itu kewajiban walaupun udah nikah. Yang kedua min ahsanil hasanat, itu juga kebaikan yang lebih baik dari kebaikan apapun. Wa akrobil kurubat, orang tua juga kerabat paling dekat dibanding kerabat manapun. Iya, makasih. Halo tes. Kedengeran nggak mic-nya Bu? Kedengeran? Jadi kalau laki-laki makanya gini, kalau kita bahas ilmu waris Pak, ilmu waris itu kenapa laki-laki dapatnya 2/3, perempuan cuma 1/2. Ini kalau dalam pembagian waris seringkali kita bilang nggak adil. Kok saya perempuan cuma dapat 1/2? Laki-laki abang saya dapatnya 2/3. Kenapa sih? Apa kira-kira hikmah dari waris itu? Sampai banyak kalau kita lihat pengadilan-pengadilan agama itu banyak sekali pengajuan atau tuntutan dari ahli waris yang merasa tidak adil pembagian warisnya antara laki-laki dan perempuan, anak laki sama anak perempuan. Padahal ada hikmah yang sangat-sangat luar biasa. Pertama, Islam itu memberikan keadilannya berimbang. Apa keadilan berimbang? Laki-laki dapat bagian lebih besar dalam waris karena dia nafkahin banyak orang. Pertama, nafkahin istrinya. Kedua, nafkahin anaknya. Ketiga, kalau masih ada orang tuanya salah satunya, dia nafkahin ibu bapaknya. Ya. Yang keempat, kalau dia punya saudara perempuan, dia juga wajib ngasih ke saudara perempuannya. Bertanggung jawab. Makanya kalau ada abang kita laki-laki atau adik kita warisannya lebih besar, jangan marah. Banyak tanggungannya. Tapi perempuan, dia tanggungannya tidak sebesar laki-laki. Nafkah tidak perlu. Malah dia dinafkahi sama suami. Mahar kita yang dapat, suami yang ngasih. Ini laki-laki banyak sekali tuntunannya dari mau nikah, udah ngasih mahar. Ya Bu ya. Ibu dulu maharnya berapa Bu dari Bapak Bu? 500 juta. Berapa? Zaman dulu ustazah udah lama banget katanya. Jadi kata Rasulullah, sebaik-baik laki-laki adalah yang memberikan nafkah terbaik buat calon istrinya. Sebaik-baik perempuan adalah yang maharnya paling ringan. Jadi sebaik laki-laki adalah yang maharnya paling besar, paling baik. Sebaik-baik perempuan yang minta maharnya paling ringan. Jadi jangan ditafsirkan walaupun perempuan yang baik itu adalah yang minta mahar ringan, kita kasih cuman maharnya 5 juta. Udah maharnya 5 juta deh, yang penting kita nikah sah. Tidak seperti itu. Padahal karena dia perempuan baik, laki-lakinya harus lebih baik lagi.
Berapa? Nah ini baru nih. Tadi kayak ketekan ini baru nih tadi. Kayak ke apa namanya ya Bu ya? Nah ini baru timbul lagi suaranya. Jadi lihat Rasulullah itu bawain Siti Khadijah maharnya itu 100 unta Qaswah. Satu untanya senilai Pajero Sport. Berarti kalau dihitung berapa M Bu? 100 unta, berapa belas M? Itu buat Siti Khadijah. Zaman sekarang laki-laki ngasih mahar seenaknya. Padahal mahar itu kewajiban, hak seorang perempuan. Makanya kalau lagi mau nikah, tanya dulu Bang, berapa mahar yang Abang siapkan? Oh Neng, Abang memang gak menyiapkan mahar yang besar, resepsinya tidak besar, tapi Neng, Abang sudah siapkan rumah. Nah ini gak apa-apa yang begini, ya Bu ya. Tapi berapa banyak orang gara-gara resepsi akad dia gengsi, hanya untuk gengsi semata, setelahnya tinggal di kontrakan, gak punya rumah. Nikahnya habis 500 juta sampai minjem bank. Nah ini kejadian nyata, teman saya sendiri. Dia minjem ke BCA 500 juta. Bawain perempuannya 200-300-nya buat pesta mewah di hotel. Setelah acara, dia kudu bayar utang. Bayangin Bu, tenang gak pernikahan kayak begitu? Habis itu bayar utang, tinggalnya dia dikontrakan. Saya bilang alhamdulillah kita mah gak usah iri dah sama orang yang nikahnya mewah-mewah. Ya, biarpun cuman sederhana, tapi yang penting setelah nikah ada uang buat makan. Ini gara-gara buat resepsi semua, abis itu bingung besok makan apa ya. Halo. Kenapa nih? Tes. Kedengeran Bu? Kurang menggelegar kayak tadi ya Bu ya. Ini kenapa ya Ustaz Ali ya? Halo tes. Ya. Jadi itu ya, kewajiban dari mahar. Nah, di sini dikatakan dalam hadis ini laki-laki yang paling baik adalah yang paling memberikan nafkah terbaiknya buat keluarganya. Yang kedua, laki-laki yang baik adalah laki-laki yang memberikan hartanya untuk kendaraan yang dipakai di jalan Allah. Dia punya mobilnya dipakai buat ngaji, ibadah. Dia punya motornya dipakai buat ibadah. Dia punya kendaraannya dipakai buat bantu orang ibadah. Nah ini salah satu harta yang paling baik yang dimiliki oleh seseorang. Yang ketiga adalah orang yang punya hartanya dipakai untuk membantu orang lain ibadah. Jadi kalau suami kita nggak kasih nafkah Bu, tuntut aja nggak apa-apa Bu, daripada dia dosa. Karena salah satu dosa seorang suami adalah tidak bertanggung jawab terhadap nafkah. Ini kalau kita lihat taklid talak ya, ketika mau nikah, apabila saya tidak menafkahkan istri saya 3 bulan berturut-turut, maka jatuh talak saya. Ini sudah jatuh talak nih. Nafkah itu ada 2. Pertama, nafkah lahir. Yang kedua, nafkah batin. Jangan hanya nafkah lahirnya kita penuhi, tapi nafkah batin enggak. Kesian Pak istrinya, sakit nanti. Ya Bu ya. Ada yang cuma ngasih nafkah, kata suaminya, udah Neng, yang penting nafkah batinnya terpenuhi. Nafkah lahirnya tidak pernah dikasih, ini dosa juga. Ya. Jadi suami itu tanggungannya banyak. Dia nafkahin istrinya, nafkahin orang tuanya, nafkahin adik-adiknya. Jadi kalau ibu pengen gak berantem sama mertua, suami kita punya duit berlebih, tanya sama suami kita. Dibeliin tas Hermes sama suami. Mahal gak Bu? Kata istrinya bilang, Bang, saya dibeliin tas Hermes Bang, mahal bener nih. Ibu udah dibeliin belum Bang? Kalau bisa ibu dibeliin juga Bang. Kita dibeliin emas sama suami, kita tanya ke suami kita, Bang, ibu udah dibeliin belum Bang? Kalau bisa ibu beliin juga. Jadi tidak ada iri dan dengki antar keduanya, ya ibu-ibu sekalian ya. Nah ini kewajiban nafkah kepada keluarga atau istri. Kita lanjut ke hadis selanjutnya. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah,
halli ajrun fi bani Abi Salamah an unfiqa alaihim walastu bitarikatihim hakadha wa hakadha innama huwa bani faqal na'am laki ajru ma anfaqti alaihim. Dari Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istri Rasulullah. Dulu sebelum nikah sama Rasulullah itu dia punya suami namanya Abu Salamah. Ummu Salamah itu kisahnya sama Rasul luar biasa, Bu. Makanya ada doa yang harus kita dawamkan kalau kita habis kena musibah, apalagi kalau kehilangan pasangan musibahnya. Mohon maaf kalau suami kita meninggal duluan, istri kita meninggal duluan, atau kita punya anak wafat, atau kita punya orang tua wafat, punya keluarga wafat. Ada satu doa yang diajarkan oleh Ummu Salamah. Allahumma ajirni fi musibati. Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Khairan minhu kalau laki-laki, kalau suaminya. Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala terhadapku dengan musibah yang aku rasakan, dengan musibah yang aku terima. Wakhluf li khairan minha, dan gantikan yang telah hilang dariku itu dengan yang lebih baik. Kita punya suami wafat, ya Allah, berat banget ditinggal sama suami. Ya Allah, gantiin, mudah-mudahan kalau ada suami yang lebih baik. Gitu nggak doanya, Bu? Ada di sini yang ini masih jomblo? Ada? Bapak juga gitu, kalau kehilangan istri, ya Allah, Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha, gantikan yang lebih baik. Tapi lebih baiknya bukan maknanya itu dalam hal fisik, melainkan dalam hal ibadah, dalam hal akhlak. Kalau dulu istri kita yang udah wafat mungkin ibadahnya masih kurang, ya Allah, kalaupun ada yang baru nanti, kalaupun ada yang baru, ya Bu ya, jangan diniatin Pak. Ini udah doa dari sekarang, dari tadi tuh. Allahumma ajirni musib. Bedanya perempuan sama laki-laki. Bapak-bapak kalau istrinya wafat, itu tanah kuburan belum kering, udah nikah lagi. Bahkan tiap hari datang dikipasin sama dia. Kapan keringnya katanya? Ya Bu ya. Tapi kalau perempuan, dia suaminya wafat tidak boleh langsung menikah lagi. Baik itu cerainya mati ataupun cerai hidup. Salah satakuru. Ada 3 waktu yang harus dia lewatin. Ini para ulama berselisih pendapat. Ulama yang pertama mengatakan salah satakuru ini adalah 3 kali haid. 3 kali haid. Salah sata ashhurin wa ashr, arba'ata ashhurin wa ashra. Ya, 4 bulan 10 hari. Hitungannya 3 bulan. 3 kuru. Salah sata kuru, 3 kali haid itu hitungannya 4 bulan 10 hari. Ulama pertama yang mengatakan haid. Ulama kedua mengatakan salah sata kuru ini masa suci, bukan masa haid. Ya, tapi hampir sama ya, mengatakan satu masa haid, yang satu lagi masa suci. Perempuan kalau suami baru meninggal ataupun dicerai hidup, itu 3 bulan tidak boleh menikah lagi ataupun menerima pinangan. Ini zaman sekarang orang banyak yang nggak tahu agama. Baru cerai sama suaminya 10 hari udah nikah siri lagi. Baru cerai berapa bulan? Belum sampai 4 bulan 10 hari, dia udah pacaran sama orang lain. Dia sudah menerima pinangan orang lain. Padahal perempuan ini harus dalam masa idah terlebih dahulu. Ustazah, ada yang nanya, masa idah itu bagaimana sih? Apa kita nggak boleh keluar rumah, nggak boleh dandan? Tidak. Masa idah itu maknanya adalah, ya, kita tidak boleh bersolek sama sekali. Keluar rumah boleh. Mau ke tukang sayur, mau ke pasar boleh, nggak ada yang larang. Ini gara-gara masa idah ngendep aja dalam rumah, udah kayak pengantin. Nah, tidak seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan kalau masa idah itu harus pakaiannya hitam-hitam. Tidak harus hitam-hitam. Pakai warna apapun silahkan, selama warna tersebut tidak mencolok. Ini baru ditinggal suami 5 hari. Keluar dia pakai lipstik, bincunya tebel, merah, kuning, hijau. Pakaiannya Masya Allah, yang lihat bukan mahramnya, ya Allah tuh janda cakep bener katanya. Nah, ini jadi omongan, jadi dosa.
Ya, jadi masa iddah adalah masa di mana kita bertafakur, masa di mana kita muhasabah. Tapi beda dengan laki-laki. Kalau dalam fikih Islam laki-laki itu nggak punya masa iddah. Akan tetapi Pak, ya ulama-ulama Azhar mengatakan walaupun laki-laki tidak ada masa iddahnya, minimal 10 hari mereka bisa muhasabah masa iddahnya. Jangan baru cerai sama istri 5 hari udah kawin lagi. Pak, sehat? Ya, jadi ada masa tunggunya. Tunggu dulu istri baru wafat berapa bulan baru nikah. Baru cerai sama istri baru cari lagi. Ya, itu bedanya laki-laki dengan perempuan di masa iddahnya. Nah, ini doa yang didawamkan oleh Ummu Salamah. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Setelah dia wafat Abu Salamah, suaminya Ummu Salamah, itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah gantikan aku yang lebih baik. Ternyata Ummu Salamah itu diganti sama Allah suami yang lebih baik. Siapa? Rasulullah datang melamar dia. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, tapi siapa? Rasulullah. Masya Allah, ini yang diganti sama Allah ini bukan baik lagi, paling baik, Bu. Ya, makanya doa kita apapun itu musibah kita diganti duit kita hilang, kita doa ini. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, duit saya hilang 10 juta, mudah-mudahan Allah ganti 10 miliar. Banyak bener ya, Bu ya? Ya Allah, rumah saya hilang, rumah saya kebakar dan lain sebagainya. Banyak orang kena musibah, kena bencana, banjir. Ada yang kena tsunami, mudah-mudahan Allah ganti yang tadinya rumahnya 1 pintu, yang tadinya cuma rumah 1 lantai diganti jadi 3 lantai. Ini wakhluf li khairan minha, diganti sama Allah yang lebih baik. Ini doanya jangan sampai ketinggalan, Bu. Ya, mau kita habis sholat, kita lagi diem, musibah apapun yang datang kepada kita, doa ini. Ini jadi pelajaran buat kita semua. Ya, ini Ummu Salamah pernah nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, hali ajrun fi bani Abi Salamah. Dulu ketika aku punya suami Abi Salamah, dia pas nikah sama aku itu udah punya anak dari istrinya yang dulu. Jadi saya punya anak tiri gitu ya. Kemudian setelah Abi Salamahnya wafat, saya masih tetap ngasih duit ke anak-anaknya, saya nafkahin. Apakah bagi saya pahala? Ibu punya suami, suaminya bawa anak dulu. Begitu suami kita meninggal, anak kita kan putus sama kita ya, anak tirinya ikut sama orang lain. Tapi kita tetap ngasih nafkah, apakah berpahala? Kata Rasulullah, na'am laki ajru ma anfaqti alaihim. Bagi kamu pahala sebagaimana yang engkau nafkahi mereka. Jadi kalaupun kita punya uang itu kita kasih bukan sama anak kandung tapi anak tiri, itu tetap pahala juga. Suami istrinya punya anak dari lakinya yang dulu kita nikahin, kita ngasih nafkah ke anak tiri kita, itu juga pahala. Tapi banyak orang yang mengutamakan anak tiri dibanding anak kandungnya. Dia cerai sama istri pertama, anaknya ngikut sama istri pertama. Begitu dia nikah lagi sama janda punya anak, dia lebih sayang sama anak jandanya daripada sama istrinya, anak istrinya yang dulu. Padahal anak kandung dia yang pertama itu darah daging dia. Banyak kejadian kayak gini, Bu. Setelah cerai bapaknya nggak pernah mau ngasih nafkah. Setelah cerai boro-boro ngasih nafkah, nengokin juga kagak. Ya, padahal nafkah yang paling utama itu sama anak kandung sendiri. Walaupun anak tiri juga harus dinafkahi, ya. Tapi kebalikannya, zaman sekarang banyak orang yang lebih ngutamain anak tiri daripada anak kandung. Kalau namanya istri mah ada mantan, tapi kalau anak nggak ada mantan, mertua nggak ada mantan. Makanya salah satu yang tidak boleh dinikahkan itu adalah mertua sama mantu, nggak boleh nikah walaupun anaknya udah cerai. Kenapa? Karena jadi orang tua, jadi mahrum. Nggak ada yang namanya mantan mertua. Yang ada itu cuma mantan istri
atau mantan suami. Begitu ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jadi beda dengan ipar sama ipar. Contoh, kalau dalam bahasa fikihnya saya lupa, tapi kalau bahasa kitanya itu turun ranjang. Ya, ibu-ibu punya suami. Ketika itu ibu meninggal duluan. Nah, kita punya adik perempuan. Suami kita nikah sama ipar, sama adik kita, boleh atau tidak? Boleh, kalau kitanya udah meninggal. Kalau belum meninggal ya jangan. Jadi perkara nanti, ya Pak ya. Boleh nggak menikahkan anak perempuan dalam salah satu waktu? Jadi bapak mau nikahin perempuan, ini perempuan adik kakak, nggak boleh. Itu dalam surah An-Nisa dijelaskan. Wala tankihu apa ayat tadi sebutnya? Ma'ajma'a minal ukhtayaini kalau nggak salah. Tidak boleh menggabungkan pernikahan di antara dua saudara. Jadi adik kakak perempuan kita nikahin dua-duanya nggak boleh. Tapi boleh nggak menikah dalam satu waktu langsung 4 orang? Boleh. Bu, untung kita nggak begitu ya Bu ya. Jadi kalau kita ngelihat berita-berita di Jawa ada orang-orang yang nikah, ini belum lama ya, dia langsung nikah 2 sekaligus, ada di Lombok kemarin. Ada perempuannya 2, itu boleh nggak? Boleh, selama perempuan itu bukan saudara kandung. Yang satu orang sini, yang satu orang Bogor, boleh. Ya, langsung 4 juga boleh. Itu sunnahnya Rasul. Tapi lebih dari 4 tidak boleh. Karena batasannya hanya sampai 4. Tapi paling baik lagi dalam surah An-Nisa adalah 1. Itu yang paling adil. Ya. Adil itu bukan hanya perkara harta materi saja, tapi perkara hati. Betul Bu? Ibu-ibu kalau udah ngomong poligami matanya serem semuanya. Melotot semua, Masya Allah. Bapak-bapak kalau udah bahas poligami cerah Bu, nggak ngantuk lagi. Tadi ngantuk ya. Jadi pertama kalau kita bahas poligami, ada yang nanya sama saya. Dan saya sekarang juga lagi kuliah. Kuliah saya ini jurusannya hukum keluarga. Ya, ahwalus syakhsiyah. Itu tiap hari di perkuliahan yang dibahas kalau nggak poligami, talak, cerai, nikah. Karena memang ruang lingkupnya hukum keluarga itu. Ada kemarin dosen saya, dia ngasih argumen pendapat bagaimana tanggapan para mahasiswi saya tentang poligami. Otomatis kita semua jawab, Pak Dokter, Prof, kita memang tidak menyalahi aturan agama. Kita sangat setuju dengan pendapat Al-Quran poligami. Tetapi kalau saya yang dipoligami, saya angkat tangan Prof, saya tidak mau. Semua orang perempuan jawabannya begitu Pak. Kalau ditanya saya juga begitu. Ini suami saya nanya nih, Ustadz Azhari, mau nggak kamu dipoligami? Nggak usah deh. Nggak apa-apa, nggak usah. Kenapa Bu? Tapi harus kita tekankan begini. Poligami itu syariat Islam. Ya. Jangan marah dong Bu. Ini udah serius mukanya semua. Poligami itu syariat Islam, Al-Quran yang ngomong langsung. Ya. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, walaupun di ujungnya dikatakan 1 itu lebih baik, lebih adil, tapi Al-Quran mengatakan kalau kamu suka 1, 2, 3, 4 nggak apa-apa, itu batasannya. Ya, dulu sebelum Islam datang itu laki-laki di zaman jahiliyah itu menikahkan perempuan lebih dari 4 orang. 10, 20, 30, zaman Raja Yunani, Raja Cina dan lain sebagainya, itu istrinya ratusan. Ya, bahkan Nabi Daud itu terhitung katanya kalau nggak salah ya Bu ya, 500 apa 1000 itu istrinya, kalau nggak salah ya. Banyak ya Bu? Kata bapak-bapak, saya 1 aja kagak habis-habis katanya. Jadi Islam datang itu membatasi kelakuan manusia yang dulunya seperti binatang, itu dibatasi. Ya, Islam tidak melarang punya istri lebih dari 1, tapi juga membatasi. Kalian boleh punya istri lebih dari 1, tapi batasnya cuma 4, nggak boleh lebih dari 4. Yang boleh lebih dari 4 cuma Rasulullah, 9 istrinya. Jadi poligami dibolehkan itu kalau jadi
emergency exit ya. Kalau jadi pintu darurat, solusi akhir itu poligami boleh, Bu. Contoh, daripada suami kita zina, kita tahu, mohon maaf, dia tinggi nih libidonya, poligami, silahkan. Daripada zina, istrinya yang lebih dosa. Yang kedua, istri tidak bisa memberikan keturunan. Itu kalau kita buka kitab Al-Mughni, di situ ada syarat-syarat perempuan boleh menolak poligami dan boleh dia setuju dengan poligami. Nah, boleh dia setuju dengan poligami, salah satunya adalah tadi, karena suami yang libido tinggi, khawatir zina. Yang kedua, karena tidak bisa memberikan keturunan, ya, mandul. Itu boleh juga mengizinkan suami untuk poligami. Yang ketiga, kalau kita terkena penyakit yang tidak ada harapan sembuh dan tidak bisa melayani suami dalam waktu yang lama, maka diperbolehkan dalam agama untuk poligami. Walaupun sebenarnya agama tidak memberi syarat-syarat itu, mau poligami pun silahkan saja. Tapi para ulama membatasi lagi. Poligami itu ada mudorotnya, ada manfaatnya, ya. Maka agar tidak terjadi mudorot, syarat-syaratnya harus dipenuhi. Kira-kira sudah punya anak, istri cantik, sakit, tidak semua terpenuhi. Ya, kita bisa jaga pandangan, jaga nafsu kita, ya udah nggak usah poligami. Satu aja deh. Banyak kisah-kisah yang istri cuma satu sampai akhir hayat. Pak SBY salah satunya. Sampai sekarang nggak nikah lagi, Pak, ngelukis dia. Masya Allah, di akhir hayatnya ya, Bu ya. Tapi banyak juga yang istrinya wafat, dia nikah lagi, itu juga tidak dilarang oleh agama. Ya, jadi poligami itu diperbolehkan kalau ada syarat-syarat yang tadi. Jadi jangan kita keras banget, Bu. Saya tidak setuju dengan poligami dan saya juga tidak mau dipoligami. Bu, jadi setuju atau tidak sama poligami? Yang terakhir, poligami itu hanya dibolehkan bagi orang-orang yang mampu. Kadang-kadang kesel juga ngelihat banyak pemuka agama, banyak orang-orang besar yang mencontohkan tidak baik padahal tidak mampu. Kalau Ustadz Arifin Ilham ya mampu memang, secara materi mampu, secara keilmuan dia mampu, secara akhlak, ibadah dia sudah mampu. Ya, kenapa Pak poligami itu memang enak Pak, istrinya ada 4, ada 2. Tapi yang tidak enak adalah menanggung, menjadi roisnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Istrinya ada 2, istri pertama anaknya 5, istri kedua anaknya 5, 10 total anaknya. Ditanya sama Allah nanti di akhirat, kamu istri yang pertama udah dididik apa belum? Yang kedua udah dididik apa belum? Ini anak dari istri pertama dididik nggak, dikasih nggak haknya? Anak dari istri kedua dikasih nggak haknya, dididik atau tidak? Nah, ini jadi bumerang, ya. Poligami silahkan, tidak dilarang oleh agama, tapi pikirkan lagi, apakah sanggup saya berbuat adil pertama? Yang kedua, sanggup nggak saya mendidiknya? Karena satu aja kadang-kadang dididiknya susah, Pak. Betul nggak, Pak? Betul kata bapak-bapak. Punya istri satu dididiknya aja susah, ya Pak ya. Nafkahnya susah, dibilangin susah, apalagi punya istri sampai 4. Nah itu masing-masing ya. Ada yang sanggup, ada yang tidak sanggup. Tapi juga kita tidak boleh berlebihan untuk tidak setuju dengan poligami, karena itu adalah syariat Islam. Kalau yang mampu silahkan, nggak mampu nggak usah dipaksain, ya. Apalagi sampai hancur rumah tangganya, ya. Insya Allah ibu-ibu di sini ya nggak dipoligami ya Bu ya, mudah-mudahan ya Pak ya. Bapaknya nggak ada yang jawab Bu. Masya Allah ya, mudah-mudahan Allah kasih samawa ya, sakinah mawaddah warohmah buat kita semua. Jadi itu sekilas tentang kisah Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah, beliau istri Rasulullah, dulu sebelum nikah sama Rasul punya suami namanya Abu Salamah, punya anak dan anaknya tetap dia nafkahi. Artinya di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa Ummu Salamah itu tetap berhubungan baik dengan anak-anak tirinya walaupun ayahnya sudah meninggal, ya. Jadi salah satu hikmah dari nafkah kepada kerabat itu dalam hikmatut tasyri tadi disebutkan
adalah silaturahim. Ya, masih ngasih nafkah sama orang tua, niatnya apa? Silaturahim. Duit lebih kita kasih nafkah sama saudara kita, niatnya apa? Silaturahim. Ada tetangga kita, saudara kita, orang-orang dekat yang kesusahan, kita kasih nafkah tersebut, silaturahim. Punya anak, walaupun sudah cerai sama istri, kita ngasih nafkah tetap, niatnya apa? Silaturahim. Gara-gara ngasih nafkah, itulah kita ketemu sama anak kita. Gara-gara ngasih nafkah, itulah bonding kita, ya, rasa sayang kita kepada anak kita. Jadi niat menafkahi keluarga selain mencari ridho Allah, yang kedua niatnya adalah silaturahim. Ada pertanyaan bapak-bapak, ibu-ibu sampai sini? Kemudian hadis yang selanjutnya, masih ada waktu ya. Wa an Sa'id bin Abi Waqqas fi hadisihi tawil alladhi qaddamnahu fi awalil kitab. Ini hadis selanjutnya, Bu, di sampingnya. Insyaallah. Fi babin niat, ya. Ini sudah disebutkan dalam bab niat sebelumnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah mengatakan, qala lahu wa innaka lan tunfiqa nafaqatan, ya. Bahwasanya beliau mengatakan, sungguhnya engkau tidak menafkahkan sesuatu nafkah pun, tabtaghi biha wajhallah, yang dengan nafkah itu engkau mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik, ya. Dengan yang engkau mencari ridha Allah, melainkan engkau juga akan diberi pahala karena pemberian nafkahmu tadi, sampai apa yang engkau berikan itu menjadi keberkahan untuk suatu makanan yang dimakan oleh istrimu, ya, dan juga anak-anakmu. Ini hadis ke 293. Artinya nafkah itu adalah sesuatu hal yang harus manfaat bagi keluarga kita. Dalam hadis yang lain dikatakan, apa saja nafkah itu? Pertama, kata Rasulullah, apa yang engkau makan maka berilah kepada istrimu, itu nafkah. Jadi nafkah itu ukurannya harus sesuatu yang kita rasakan. Pertama, tempat tinggal. Kalau kita tinggal di tempat yang mewah, istri dan anak kita juga harus ngerasain. Yang kedua, makanan. Sandang, pangan, papan, nih tiga nafkah yang sangat penting ini. Kalau kita makan enak, kita makan steak, kita makan makanan Korea, makan makanan Amerika, istri anak kita juga kudu ngerasain. Makanya suami yang baik itu kalau habis makan di luar, apalagi di restoran, dia biasanya minta ngebungkus. Ya, Pak, tolong bungkus satu. Kenapa? Buat istri saya inget di rumah. Buat anak saya, Pak, dia doyan bener nih makanan. Bungkus bawa pulang, kasih istri sama anaknya. Ini nafkah terbaik nih. Jangan kitanya makan di restoran, istri anak kita nggak pernah diajak, nggak pernah ngerasain. Itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, dalam hal kiswah, pakaian. Kalau kita pakai pakaian mahal, istri kita juga kasih pakaian mahal. Kalau bapak beli kemeja di Pondok Indah, istrinya beliin baju di Pondok Indah. Jangan bapak beli baju kemeja di Pondok Indah, istrinya suruh beli di Tamrin. Ini jomplang. Kitanya enak, istrinya gak enak. Jadi nafkah itu adalah mikdarnya, ukurannya sesuai dengan apa yang kita rasakan. Ini ulama berbeda pendapat. Kalau mazhab Maliki, Hambali dan Hanafi mengatakan nafkah itu tidak ditentukan kadarnya. Jadi sesuai saja. Kalau suaminya orang kaya, duitnya banyak, maka nafkahnya juga harus banyak. Contoh, suami ibu DPR atau presiden lah ya, gajinya puluhan juta dan lain sebagainya. Kemarin Krisdayanti baru ngomong ya. Krisdayanti baru ngomong. Bener nggak? Ada di sini anggota DPR?
Banyak ya Bu, komplek Deplu memang. Belum tunjangan-tunjangan lainnya, belum biaya kalau pertemuan itu ada uang lagi dan lain sebagainya. Berarti kan rizkinya banyak Allah kasih. Dia anggota DPR duitnya banyak, masih istri kudu banyak juga. Tapi jangan sampai yang tidak ada diada-adakan. Berapa banyak suami yang korupsi itu gara-gara tuntutan istri. Padahal gaji suaminya udah besar, tapi apa? Istrinya yang salah pergaulan. Punya suami duitnya banyak. Dia gabung sama perempuan-perempuan sosialita yang harga tasnya, satu tasnya 50 juta, 200 juta, ada yang 1 M. Suaminya Bu, gajinya habis buat beli tas istrinya doang. Banyak nggak yang begitu? Banyak. Akhirnya kata suaminya puter otak, ya Allah saya nyari nafkah kemana lagi? Padahal udah cukup bener duitnya. Tapi buat gaya hidup nggak cukup. Ini bedanya orang yang bersyukur dan orang yang kufur. Orang bersyukur itu berapapun nikmat yang dia dapat dari Allah, dia bersyukur. Ya Allah gaji saya cuma 1 juta, tapi cukup aja rasanya. Kenapa? Bersyukur. Istri bisa makan, senang. Ada orang gaji puluhan juta, tapi nggak pernah cukup. Kenapa? Karena tidak bersyukur. Selalu melihat kepada yang lain. Uang yang dia pakai bukan untuk kebutuhan, tapi buat gaya hidup. Nggak pernah cukup. Makanya banyak suami korupsi, suami ngambil duit orang itu gara-gara tuntutan istri. Ya, makanya benar itu ada istilah laki-laki yang sukses di belakangnya ada perempuan yang sukses juga. Betul itu, memang. Jadi kalau punya istri yang sukses, yang baik, itu kurang lebih dia bisa mempengaruhi suaminya jadi orang baik juga. Jadi kata Imam Malik, Imam Hambali, dan Imam Hanafi, nafkah itu tidak ada ukurannya, sesuai dengan pendapatan suami. Kalau suami sebulan gajinya 100 juta, wajar dia ngasih istrinya sehari 5 juta, nggak apa-apa. Itu sesuai kebutuhannya. Kalau dirasa istrinya tidak sesuai, misal suami gajinya 100 juta, tapi ngasih istri sehari cuma 200 ribu, sedangkan belum bayar air, belum bayar pembantu, belum bayar yang lain-lain, ini tidak sesuai dengan pengeluaran, maka istrinya boleh ngambil duit suaminya yang saya sampaikan kemarin. Ini kisah hadis dari Hindun, istrinya Abu Sufyan. Dia datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ingin mengadu terhadap suamiku Abu Sufyan itu yang pelit. Padahal duitnya banyak, tapi tidak sesuai pemberiannya kepada aku dan anak-anakku. Kata Rasulullah, khudhi min malihi ma yakfiki wa banik. Ambillah secukupnya duit dari dia walaupun kamu gak izin, ya. Kira-kira duit itu bisa mencukupi kamu dan anak kamu. Jadi kalau punya suami pelit, ambil duitnya, gak apa-apa. Gak izin, gak apa-apa. Ibu-ibu senyum semua nih. Habis ini kita ambillah katanya di dompet suami. Ibu-ibu jangan, nggak usah begitu. Kadang-kadang yang nilep di tempat cucian juga diambil ya Bu. Betul nggak Bu? Lagi nyuci celana suami, tiba-tiba pas nyikat keluar duit 50 ribu, dibalikin atau enggak? Astagfirullahaladzim. Itu hak kita atau bukan? Bukan, punya suami itu balikin itu. Harta karun Pak katanya. Lagi nyetrika, kata kita, apa ini kok ngeganjel-ganjel? Pas dibuka duit 200 ribu. Ya Allah sayang bener nih duit kena cuci katanya. Langsung dijemur sama dia. Kata lakinya bilang, mah tadi ngeliat gak di kantong papa 200 ribu? Nggak lihat dah Pak, kayaknya jatuh mungkin. Mama mah kalau cuci dikeluarin semuanya. Beneran deh Pak, demi Allah. Begitu suaminya keluar, lihat lagi dijemur duit 200 ribu. Ma, ini yang lagi dijemur duit siapa? Itu duit mama Pak tadi. Nah ini kita udah bohong ini. Dosa nggak Bu? Dosa. Ya Allah. Itu kalau nemu di kantong suami, izin dulu. Bang, nemu 50 ribu nih bang, udah basah duitnya nggak bisa kepake, udah buat saya aja ya bang ya. Baru boleh. Tapi kalau kita nilep dan nggak sekali 2 kali, itu baru haram, dosa. Beda kejadiannya kalau suami kita pelit, nggak pernah ngasih duit. Kalau kita dapat di kantongnya harta karun, bener kata ibu-ibu. Udah pelit, bakhil, buntut kasir, kebetulan di kantongnya ada mulu, udah ambil aja nggak apa-apa. Nah ini kata Rasulullah bilang kepada Hindun.
Jadi wahai Hindun, kalau Abu Sufyan memang masih pelit, engkau ambil secukupnya. Jadi kita buka dompet suami, ambil yang cukupnya aja. Kira-kira buat bayaran anak sekolah, buat makan hari ini. Jangan mentang-mentang ada hadis seperti itu, kita buka dompet suami, ada duit 1 juta, kita ambil semuanya. Nah ini bukan mayak fikih wabanik gitu ya, bukan mencukupkan dirimu dan anakku, tapi ini berlebihan, bahkan jadinya mencuri harta suami gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu, harta yang kita kasih kepada pasangan kita, apalagi jadi manfaat, makan jadi enak dimakan, pakaian jadi bagus dipakai, semua biaya yang kita berikan mempercantik dirinya jadi ibadah, itu kata Rasulullah, ajrunnya, pahalanya itu sangat-sangat besar, sebagaimana disebutkan dalam pembahasan di awal pada bab niat ya. Dikit lagi Bu. Wan Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqar rajul ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu shadaqatun. Kalau seorang laki-laki memberi nafkah kepada keluarganya, niatnya mengharap ridha Allah, maka yang dinafkahkan itu adalah bernilai sedekah baginya, yakni mendapat pahala seperti orang yang bersedekah. Jadi kalau pengen sedekah jangan jauh-jauh, keluarga dulu. Ada orang rajin sedekah, tiap hari sedekah ke masjid, tiap hari sedekah ke yatim, tiap hari mendatangi fakir miskin, tapi anak istrinya kelaparan ya. Dalam hadis sebelumnya sudah kita bahas ya. Anak istrinya kelaparan, anak istrinya sampai mengemis, anak istrinya sampai berhutang, padahal dia royal sama orang lain. Nah ini tidak ada pahala sedikit pun sedekah yang dia keluarkan. Makanya sedekah paling baik cukupin anak istri dulu, baru sedekah sama orang lain. Ya. Tapi jangan menganggap karena hadis ini udah Pah, ini Rasulullah bilang sedekah paling baik sama istri, kamu jangan sedekah sama siapapun istri aja kamu sedekahin. Ini salah juga ya. Kalau dia mampu sedekah kepada yang lain nggak apa-apa. Jadi anak istri udah kenyang, habis itu orang lain baru disedekahin. Karena banyak istri juga yang jadi penghambat kebaikan suami. Berapa banyak istri yang tidak membantu suaminya untuk taat sama orang tua. Mau ngasih orang tua lapor dulu sama bagian keuangan istrinya. Betul nggak? Berapa Pak mau ngasih? Oh jangan. Ibu udah sering kamu kasih, nggak usah dikasih. Berapa banyak juga istri yang menghambat kebaikan suami untuk bersedekah. Tadinya suami niat buat bersedekah, tapi dihalang-halangi sama istrinya. Pernah ada kisah salah seorang syekh di suatu masjid, dia mengatakan, sedekahlah kalian kepada Allah. Karena orang yang bersedekah itu selain dihindarkan dari mara bahaya, dari segala bala, dilipat gandakan insya Allah hartanya oleh Allah. Ini ada seorang murid datang kepada syekh itu, syekh, bentar ya, saya nggak punya uang, tapi saya punya beras gandum di rumah. Dia pulang ke rumahnya, dia lihat gandum ada di dapurnya, dia angkut, begitu mau keluar dari rumah dihadang sama istrinya. Hei, kata istrinya, itu gandum mau dibawa kemana? Kata suaminya bilang, ini saya mau sedekahkan buat orang fakir miskin di masjid. Enggak, kata istrinya, kita aja ini gandum buat kita makan, jangan kamu kasih sama orang lain. Akhirnya sikut-sikutan, berantem, itu gandum bercecer, tumpah Bu. Karena kata kiainya bilang gini, sedekah itu susah. Kenapa? Banyak setan yang mengiringi kita. Ketika kita mau ngeluarin sedekah, itu setan membisikkan kita, nggak usah sedekah deh. Ngapain sih? Bagus buat beli yang lain. Pengen ngeluarin duit 100.000, pas lagi sholat Jumat, kata setan bilang, ngapain 100.000, itu yang 2.000 aja. Sayang 100.000 mah. Jadi kata kiainya, ayo aku tantang kalian semua wahai para muridku, siapa yang bisa bersedekah pada hari ini tanpa tergoda oleh halangan setan dan gangguan setan sedikit pun.
Ini si anak muda tadi pulang, dia balik lagi ke masjid, dia menangis kepada syekhnya. Syekh, mohon maaf, saya nggak jadi sedekah. Loh kenapa? Tadi ada setan yang menghalangi saya, katanya. Siapa setannya? Istri saya. Jadi ada setan di atas setan ya Bu ya. Lebih galak daripada setan. Lebih serem siapa? Istrinya. Ya. Jadi setan dari kalangan manusia ini lebih ngeri daripada setan dari kalangan jin. Ya. Kadang ya lebih kita harus waspadai gitu ya Bu ya. Karena itulah istri kadang-kadang nyuruh suami untuk nyolong, istri menghambat suami berlaku baik, istri tidak izinin suaminya untuk bersedekah, istri yang bikin suami korupsi, istri yang bikin suami bunuh orang, ya. Jadi kadang siapapun bisa menjadi setan. Istri bisa jadi setan, suami juga bisa jadi setan ketika dia membuat pasangannya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis satu lagi ya, hadisnya ya. Masih ada beberapa hadis lagi, ada 3 hadis lagi, sudah hampir setengah 12. Insya Allah kita lanjut nanti, kita lanjut bulan depan, langsung di bab selanjutnya nanti ya. Babu talabil infaq mimma yuhibbu wa minal jayyid. Jadi bab di sini nanti bagaimana kita menginfakkan apa yang kita suka, yang terbaik dari yang kita punya, gitu ya. Ini ada iniannya, sudah ada lembarannya. Jadi nanti bulan depan saya bahas sedikit tentang bab nafkah, karena sebenarnya hadis ini hampir sama-sama isinya. Di bab nafkah tadi, intinya seorang yang paling baik adalah seorang yang memberikan nafkah kepada istrinya. Seorang yang tidak lupa memenuhi kebutuhan nafkahnya. Jadi hadisnya hampir serupa semuanya. Cuman bedanya ada kisah-kisah dan riwayatnya saja yang berbeda gitu ya. Nanti di bulan depan kita bahas mengenai bagaimana cobaan orang-orang yang berinfak, terutama ketika dia diminta menginfakkan harta yang paling dia cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, tidak sekali-kali engkau semua akan memperoleh kebaikan sebelum engkau membelanjakan, menginfakkan sesuatu yang paling engkau cintai. Ini ngeri nanti nih pembahasannya nih. Ya, tidak semua orang bisa berlaku seperti ini. Ada dulu salah seorang penceramah, dia kalau ceramah itu babnya infak sedekah infak gitu ya. Jadi ibu saya dulu bilang pas masih hidup, sekarang sudah wafat ibu saya. Berapa kali mama datang ke pengajian itu katanya, ngelihat tablik akbar ceramah ada ustadz itu datang bicaranya infak sedekah, mama kadang-kadang lupa. Ini gelang di tangan dikasih, kalung dicopot langsung dikasih. Jadi saking kebawa the power of sedekahnya itu ya, maksudnya langsung ngasih gitu ya. Nah ini Masya Allah, ujian, gak setiap orang bisa memberikan apa yang dia punya dan itu paling dia sukai. Ibu sekarang pakai baju nih, bagus baju ibu. Ada temen yang minta, Bu kerudungnya cakep bener, buat saya boleh gak Bu? Dikasih atau enggak? Kasih gak Bu? Sayang kata ibu-ibu. Bapak punya mobil mewah Alphard model terbaru, dipinta sama saudara, Pak sedekah dong Pak. Apalagi kalau sedekahnya sama kerabat, pahalanya besar. Ini ngomong-ngomong Alphardnya bagus banget, kalau buat saya boleh atau enggak? Dikasih atau enggak Pak? Enggak sayang belinya, susah katanya. Itu bedanya kita sama Rasulullah. Terbukti manusia seperti Rasulullah, akhlaknya yang baru mencontoh seperti itu dikit. Rasulullah nih sedikit saja gambaran. Rasulullah ketika itu baru dapat baju besi dari orang Persia. Gamis itu ada besinya, ada emasnya, bagus ya, pakaian terbaik dari Persia, Raja Persia. Dipakai sama Rasulullah depan para sahabat di masjid. Keluar Rasulullah. Ini para sahabat ketika Rasulullah datang tercengang. Masya Allah, cakep bener. Kalau bahasa kita pada bisik-bisikan Bu. Itu Rasulullah bajunya cakep bener katanya. Itu mahal kayaknya tuh.
Katanya sih hadiah dari Persia. Oh pantas, di sini mah nggak ada, di Mekah Madinah katanya. Akhirnya Rasulullah duduk, ada salah seorang pemuda, dia mengatakan begini, ya Allah, andai baju Rasulullah itu bisa buat aku ya Allah, alangkah senang sekali kalau itu Rasulullah kasih sama aku. Ini pemuda bukan hanya berkata dalam hati, dia omongin langsung. Wahai Rasulullah, baju yang engkau pakai bagus banget, padahal bajunya harganya mahal Bu, dari Raja Persia. Boleh nggak Rasulullah, kalau baju ini engkau berikan, engkau sedekahkan kepadaku? Ini dia, si sahabat yang masih muda ini, salah satu sahabatnya, diomelin Bu sama sahabat-sahabat yang lain Pak. Kata sahabat yang lain, kamu nggak beradab kamu. Rasul pakai baju bagus, kamu pinta. Sana. Kamu nih kok nyakitin hati Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Wahai para sahabat, jangan seperti itu. Sebentar, tunggu kata Rasulullah. Aku mau masuk ke rumahku, nanti aku balik lagi. Balik Rasulullah ke rumahnya, beliau ganti pakaian yang biasa. Dibawanya baju tersebut yang mewah dari Persia. Kata Rasulullah, wahai fulan, wahai para sahabat, kalian tidak boleh menjas orang ini. Karena apa yang dia minta, walaupun ini aku suka, akan aku berikan, kata Rasulullah. Jadi baju Persia yang bagus yang Rasulullah baru pakai, dia kasih Bu sama sahabatnya ini. Sahabat yang lain ngedumel, ini anak gak ada adab katanya. Ini anak bener-bener nih katanya. Rasulullah pakai baju bagus, dipinta, padahal Rasulullah jarang pakai baju bagus. Emang dia gak ngotak, kalau bahasa kitanya ya, bahasa anak sekarangnya ya. Ini luar biasa jahatnya sama Rasulullah. Tapi apa kata dia? Wahai Rasulullah, dia menangis ketika habis dikasih baju. Aku pengen baju ini bukan karena baju ini mahal atau bagus, tapi aku pengen baju ini, aku berharap kalau aku wafat nanti, aku bisa dikafani dengan pakaian yang telah dipakai oleh Rasulullah. Jadi aku berharap pakai pakaian ini karena keberkahan Rasulullah. Bu, siapa sih yang gak pengen pakai baju, bajunya habis dipakai sama Rasulullah, betul gak? Tapi yang bikin salah tafsir adalah baju tersebut baju mahal dari Persia. Sekali lagi saya tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita punya mobil bagus, ada yang minta dikasih atau enggak? Ibu baru beli pakaian baru, lebaran dipakai, silaturahim ke rumah tetangga dipinta, kasih atau enggak Bu? Mau ngikut Rasul atau enggak? Susah ya memang ya, jangankan ibu, saya juga susah kalau suruh begitu ya. Masya Allah. Jadi menginfakkan apa yang kita cintai, ini baru harta, belum pasangan loh. Betul nggak? Kita bawa suami ke rumah teman kita, main ke rumah orang, silaturahim. Kata teman kita bilang, mbak, suaminya ganteng banget. Kamu cinta nggak sama suami kamu? Iya cinta. Mbak, tahu nggak pahala sedekah? Boleh nggak suami kamu sedekahin buat saya? Dikasih atau enggak Bu? Apalagi suami ya Bu, yang ada sikut-sikutan, harta aja kita tidak ridho, apalagi pasangan. Nah ini masih jadi pembelajaran buat kita bahwa sedekah yang paling baik adalah menyedekahi apa yang paling kita cintai. Ya, kalau ada orang kena korban bencana alam, jadi korban bencana alam, ini yang salah nih. Yuk, silahkan ibu-ibu misalkan di komplek Deplu, ini baru ada yang kena tsunami Aceh. Kira-kira kalau ibu mau sedekah, mau uang silahkan, pakaian silahkan, popok silahkan, alat-alat mandi silahkan. Ayo dikumpulkan. Kebanyakan yang ngasih sedekah pakaian itu adalah pakaian bekas. Begitu dibuka di tempat pengungsian, yang dibuka itu celana udah robek, pakaiannya udah lusuh. Jadi yang harus kita pahami adalah sedekah itu bukan sedekah barang bekas. Jadi orang kena bencana alam juga dia bisa sakit hati Bu. Ya Allah, mentang-mentang saya kena bencana alam yang dikasih gini amat ya. Maka harus yang terbaik. Kalau kita mau sedekah, kalau kita punya duit, mending kasih duit daripada nyakitin hati.
Kalau ada baju yang masih lebih bagus, lebih baik itu daripada pakaian yang di rumah udah jadi elap, harusnya udah jadi elap, tapi kita sedekahin sama orang lain. Nah, ini menyakiti hati orang lain seperti ini. Nanti insya Allah kita bahas di bab menginfakkan apa yang kita cintai. Insya Allah, mudah-mudahan sehat badan, panjang umur, mudah rizki kita. Dan yang paling penting, Allah kuatkan hati dan langkah kita untuk sama-sama menuntut ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada waktu berapa menit? Sok silahkan yang mau bertanya. Mungkin 2 pertanyaan saja ya. Astagfirullah. Ada pertanyaan? Ya, Ustaz. Oh, di Facebook. Dari ibu-ibu nih. Bagaimana hukumnya kalau nemu uang cucian? Nah, tadi udah ya, Bu ya. Uang tersebut di tempat belanja dan sudah dibelanjakan semuanya. Apa hukumnya memakai uang tersebut? Pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini live Facebook juga ya. Pertama, kalau memang suami kita itu kayak Abu Sufyan, pelit, bakhil, itu hukumnya boleh-boleh saja. Ya, tidak berdosa. Apalagi kalau kita gunakan uang itu untuk ibadah dan untuk mencukupkan keluarga. Tapi kalau memang suami kita orang baik, lebih baiknya lagi, lebih hati-hatinya lagi, izin dulu. Kalaupun sudah kepepet kali, itu buat uang belanja ya nggak apa-apa, pakai saja. Tapi setelah belanja baru kita izin dan minta ridho suami, minta maaf sama suami. Jadi kalau udah terlanjur, kita bilang, Mas, mohon maaf tadi saya nemu duit di kantong, berapa? 50.000. Kebetulan ini belanjaan kita kurang nih, stok di kulkas dan lain sebagainya, jadi saya belanjain. Minta ridhonya ya Mas ya Pak ya, mudah-mudahan nggak marah. Nah, suami yang baik kalau tahu istrinya nemu duit di kantongnya atau di pakaiannya dan dipakainya buat keluarga, jangan marah. Kecuali kalau istri nemu duit, suami berapa ratus ribu dipakai sama dia buat belanja ke salon, buat beli peralatannya dan lain sebagainya, marah nggak apa-apa. Karena mungkin duit suami itu niatnya buat ngasih nafkah ke istri. Ya, Bu ya, seperti itu. Jadi kalaupun terlanjur nggak apa-apa, tapi minta maaf dan minta ridho sama suami. Ada lagi ibu-ibu pertanyaan? Apa bapak mungkin? Ya. Waalaikumsalam. Bersedekah sama yang non muslim boleh. Dalam Al-Quran disebutkan ya, surah Al-An'am itu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi ngebantu sama yang non muslim itu diperbolehkan, apalagi sama yang muslim. Kalau non muslim kena bencana, kita bantu, boleh. Tetangga kita nggak punya duit, dia kena covid, tapi dia non muslim, kasih, nggak apa-apa. Jadi uang yang dianggap fisabilillah, disedekahkan di jalan Allah, bukan hanya uang yang dipakai untuk ibadah, tapi uang yang dipakai untuk meringankan beban manusia lainnya. Ya, jadi walaupun dia bukan saudara semuslim, tapi dia saudara apa disebutnya, semanusia gitu ya. Jadi kita kalau masih punya naluri manusia, masih punya hati manusia, hati kita bukan binatang, apalagi setan, itu pasti terbuka hatinya untuk menolong kepada sesama walaupun dia beda agama. Ya, jadi tidak apa-apa. Jadi ini adab yang harus kita perhatikan. Kalau kita punya tetangga non muslim, itu jangan dijauhin, Bu. Kalau bisa tunjukkan akhlak terbaik. Tunjukkan kalau Islam itu indah. Kalau Islam itu agama rahmat.
Agar dia sadar, oh ternyata orang Islam itu nggak pandang agama, nggak pandang kasih ya. Lagi bulan Ramadan yang dikasih kolak bukan yang muslim aja, yang non muslim pun dapat kolak ya. Yang dapat bantuan ditengok lagi sakit bukan yang non muslim aja, bukan yang muslim saja, non muslim juga ditengok. Ketika wafat walaupun beda upacara adatnya, boleh nggak kita datang? Boleh, hanya untuk sekedar nyelawat. Saya turut berduka cita ya, mudah-mudahan ya diterima amal ibadah. Boleh. Jadi jangan mentang-mentang saudara kita non muslim, tetangga kita non muslim, itu sama sekali kita putus silaturahim, itu tidak diperbolehkan. Karena Rasulullah itu adalah orang yang paling baik dulu kepada non muslim. Jadi di Madinah itu ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ya. Itu Rasulullah tetap menunjukkan akhlak terbaiknya. Tidak pilih-pilih kasih, ya. Seperti itu. Ada lagi ibu-ibu? Kenapa? Untuk biaya sekolahnya nggak apa-apa. Apalagi untuk biaya pendidikan ya. Gini, untuk apanya duit tersebut kita harus tetap menolong. Kecuali duit tersebut untuk maksiat, baru jangan ditolong. Misalkan dia orang Kristen, dia pengen merealisasikan program kristenisasi misalkan. Kemudian dia minta duit sama kita, Bu, tolong dong. Saya ini lagi jihad, kalau bahasa agama mereka ini jihad kristenisasi di berbagai wilayah. Itu baru kita nggak boleh bantu. Atau dia minjem uang niatnya buat beli khomer ataupun zina dan lain sebagainya, itu nggak boleh dibantu. Tapi kalau niat dia, Bu, saya minjem uang, anak saya nggak ada uang buat bayaran sekolah, kasih. Bu, saya minjem uang buat makan, kasih. Ya, tapi selama itu tidak melanggar syariat, itu diperbolehkan. Seperti itu. Ada lagi ibu-ibu, bapak-bapak? Nah, alhamdulillah kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya kajian Riyadhus Shalihin pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Saya juga mohon maaf kalau misalkan ada penjelasan yang kurang baik ataupun tidak enak didengar dan lain sebagainya, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besar. Kita akhiri dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu. Terakhir kita baca Ummul Quran suratul Fatihah, nanti doa insyaallah sama Ustadz Ali ya. Kita baca Ummul Quran suratul Fatihah, kita khususkan dulu. Pertama buat para jamaah yang hadir, mudah-mudahan kalau lagi kurang sehat Allah sehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, diberkahi usianya, dilunasi hutang-hutangnya, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang solih dan solehan, keluarganya dijadikan ahlul Quran, ahlul ibadah, ahlullah. Dan mudah-mudahan yang sedang punya masalah, Allah kasih jalan keluarnya masalahnya. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.